Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 eh, akan menjelaskan sedikit eh, tugas dari mata kuliah Citra Pola Prodi Rekayasa Sistem Komputer dengan judul Operasi Hit or Miss terhadap citra torak atau citra dada dan CT scan atau citra kepala. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang perkenalkan, saya sendiri Saharman, yang kedua rekan saya Henrikus, yang ketiga Bobby Kurniawan, dan yang keempat Kristiana Ria Winarti. Pada tugas kali ini kami akan membuat suatu aplikasi sederhana tentang hit or miss pada citra torak dan CT scan. Sebelum itu, kami akan sedikit menjelaskan tentang transformasi hit or miss. Transformasi hit or miss adalah suatu strukturing elemen S dapat dipresentasikan dalam bentuk S1, S2, di mana S1 adalah kumpulan titik-titik objek hitam dan S2 adalah kumpulan titik-titik latar putih. Di sini ada contoh S1 dan S2 pada gambar. S1 diambil dari BEH. Di gambar itu tertera berwarna biru untuk S1, dan S2 ADG CFI itu di gambar kotak itu terdapat warna putih. Nah, penjelasannya, hit and miss transform A kali S adalah kumpulan titik-titik di mana S1 menemukan match di A, dan pada saat bersamaan S2 juga menemukan match di luar A. Berikut pada gambar terdapat 3 buah kotak. Kotak tersebut memiliki arti yang pertama A dan S. Maksud dari kotak tersebut A kali S, yang mana yang match dipertahankan, yang tidak match dihapus. Itulah penjelasan sedikit tentang transform hit dan miss. Akan ada sedikit program aplikasi yang kami buat dengan menggunakan bahasa Python yang akan dijelaskan oleh saudara Hendrikus. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan codingan dari kelompok kami yang sudah kami buat. Dan di sini kami buat dengan studi kasusnya untuk menyelesaikan transformasi hit or miss citra pola pada torak atau dada dan CT scan untuk kepala gitu ya. Nah, di sini kami buat menggunakan bahasa Python dan OpenCV. Berikut codingannya, saya akan menjelaskannya. Ini import CP. Tadi kan kita udah install Pythonnya, kemudian kita install import CP-nya gitu ya. Nah, jika sudah, kemudian di sini kami menggunakan image-nya sama dengan cp.2 dada dengan format JPG. Ini maksudnya untuk memanggil fotonya gitu ya. Ini fotonya dengan nama foto dada.jpg. Kemudian di sini saya menggunakan filter size-nya 5,5 gitu ya. Terserah teman-teman mau ukurannya berapa. Cuman di sini saya menggunakan 5,5. Kemudian
input Emacs-nya kita panggil lagi yang dada ini dengan inputnya tipe Emacs sama dengan cp2.mret dada. Jadi dia memanggil dari yang ini, yang dada ini gitu ya. Dipanggil. Kemudian kita buat lagi input Emacs-nya cp2.cpt color, inputnya Emacs cp2 color. Sini saya menggunakan BGR2 gray gitu ya. Ini warna. Gitu. Kemudian jika ini sudah, kita lanjutkan ke Toppat Emacs. Toppat Emacs itu untuk melihat perbandingan gitu ya dari yang gambar original dengan gambar Toppat dan hit or miss yang paling bawah ini. Nah, di sini Toppat Emacs-nya saya menggunakan cp2.morphology ex, input Emacs-nya cp2 Toppat kernel gitu. Nah, jika sudah, maka kita panggil lagi frame Emacs yang dada ini dengan Emacs show. Kita bikin namanya original. Nanti teman-teman bisa lihat di tampilan framenya. Tipe inputannya Emacs. Nah, kemudian di sini kita buat lagi cp2-nya Emacs show Toppat sama dengan Emacs. Ini tipenya gitu. Dan selanjutnya waktu tunggunya dari ini ada 5000 cp2.waitkey 5000. Nah, ini hasil outputnya. Output Emacs-nya sama dengan cp2.morphology. Ini saya manggil yang kernel atas ini gitu ya. Ini untuk manggil yang ini. Nah, dengan rate-nya 50 gitu. Kemudian kernelnya untuk perulangan, kernel ditambah 1 berarti dia berulang 1 kali sini dikali 127 gitu. Nah, yang kernel kita buat kernel sama dengan cp2. Relsys-nya kernel di sini saya menggunakan non, jadi nggak ada garis. Kemudian fx-nya red, IPA-nya juga red. Kemudian interpolasinya saya pakai cp2.internearest gitu. Kemudian kita buat cp2.imageShow kernel. Nanti teman-teman bisa lihat ada di frame-nya namanya kernel gitu ya kernel. Kemudian kita buat lagi di bawahnya perpindahan dari kernel ke hit or miss. Itu cp2 move windows, ini fungsinya untuk perpindahan dengan jeda intinya 100x100 gitu ya. Kemudian cp2 lagi, ini kan dari kernel ke hit or miss. Kita tampilkan lagi yang hit or miss-nya karena di sini kita sudah terjadi perpindahan gitu. Menggunakan tipe outputnya Emacs. Kemudian dia move lagi, move windows maksudnya. Kita buat cp2 move windows hit or miss dengan ukuran 500x200. Kemudian cp2 kita buat di bawahnya dengan waitkey atau waktu tunggunya sekitar, kita buat di sini 0. Kemudian kita tutup cp2 story all windows, kita tutup. Nah, berikut hasilnya jika saya running gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ini yang gambar original, ini yang Toppat tadi, ini yang hit or miss. Jadi perbedaan gambar original dengan Toppat dan hit or miss itu jauh ya. Terlihat yang original lebih terang, sedangkan yang Toppat itu lebih gelap dan garis-garis lekukan tulaknya masih sangat nampak gitu ya. Tapi dia lebih gelap. Nah, sedangkan di hit or miss, di hit or miss ini tulang-tulangnya udah nggak kelihatan yang di lengan kiri kanan, di tangan kiri kanan maksud saya. Tapi yang pada bagian dada ini masih nampak gitu ya. Masih nampak walaupun nggak begitu jelas gitu. Jadi perbedaannya yang original dengan transformasi hit or miss itu sangat jauh berbeda gitu. Nah, sedangkan yang untuk CT scan kepala maksud saya itu juga saya menggunakan codingan yang sama. Hanya saja
saya ngubah nama JPG nya ini yang saya ubah gitu. Nah, di sini tadi kan saya sudah menjelaskan tentang codingan yang bagian scan untuk dada gitu ya. Nah, berikutnya ini untuk yang kepala. Nah, ini untuk yang kepala codingannya sama. Cuman saya ngerubah di nama fotonya aja. Yang tadi kan dada, ini kepala, ini juga kepala gitu ya. Ini codingannya sama, teman-teman silakan mencoba di rumah gitu ya, biar lebih yakin gitu kalau programnya berjalan dengan baik gitu. Nah, ini saya contohkan hasilnya jika di running. Nah, seperti ini. Ini kan jelas nampak perbedaannya. Ini gambar originalnya. Ini yang top part. Ini yang hit or miss. Jadi dari yang original dengan yang top part itu perbedaannya jauh, tapi garis-garis sarapnya masih nampak gitu ya. Garis-garis sarapnya masih nampak. Sedangkan di hit or miss itu garis-garis sarapnya sudah nggak nampak. Gitu. Jadi perbedaan originalnya dengan yang transformasi hit or miss itu jauh gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu ya. Nah, terima kasih.